輝けデッカ。次は君がみんなの未来を守る番だ。Ultraman Decker Flash Time。 Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rai Device. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas Ultraman Decker lagi. Ya, gua bikin mampus kalian sama Decker ya. Sebenarnya sih mau bahas yang lain ya, cuman karena Decker lagi banyak-banyaknya, jadi ya bakal gua bahas tuntas aja lah ya, supaya nanti nggak bahas info atau apalah lagi dari Decker ya kan. Kalau videonya lama juga ya bodo amat lah ya. Yang penting info-info rumor-rumor Decker habis kita bahas tuntas di sini. Udah 2 video nih ya berturut-turut ya kan. Decker mulu ya kan. Jadi ya akan gua gaskan aja ini info rumor footage baru dari Decker dan juga episode spesial dari Ultraman Decker ya. By the way, info itu bahas ridiculous ya. Itu di akhir video nanti. Oke, jadi tanpa satu-satu lagi langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama kita mulai dari rumornya dulu. Oke, kalau dari gua sih ini menarik banget ya rumornya ini. Ini beda banget dari series Ultraman yang lain. Asli ini benar-benar hal baru di series Ultraman ya. Ya ini dia. Setelah episode 1 Ultraman Decker, setelah Kanata berhasil mengalahkan Spinosaurus, Ultra Deflacer menghilang dari Kanata dan membuat Kanata tidak dapat berubah menjadi Ultraman lagi selama 1 tahun. Namun di episode 2 nanti setelah kemunculan Death Drago, Ultra Deflacer muncul sekali lagi di hadapan Asumi Kanata dan dapat membuat Kanata menjadi Ultraman sekali lagi setelah 1 tahun tidak dapat berubah menjadi Ultraman. Oke, ini asli menarik banget loh ya. Jarang-jarang ya kan series Ultraman ada yang kayak gini ya kan. Malah nggak ada deh ya seinget gue ya. Tapi ya kalau salah koreksi aja ya. Ini bener-bener hal baru banget ya. Kalau Ultraman biasanya kan ya kalau udah jadi Ultraman ya udah ya kan. Kalau ini ya kalau udah jadi Ultraman alat berubahnya hilang dan ya nggak bisa jadi Ultraman lagi. Penerapan yang lumayan bagus ya. Mantap deh ya buat Masayoshi Takasue yang udah menerapkan hal baru di series Ultraman baru ini. Cuman ya karena ini masih rumor, ya jangan percaya dulu ya. Karena masih 50-50. Tapi kan bang, rumor Ultraman pada bener semua. Ya emang bener semua sih. Cuman kan ya itu nggak bener semua juga. Ada sedikit yang nggak terjadi di seriesnya. Cuman kalau dari gue sih ini bakal terjadi sih ya. Tapi ya kita lihat ini nanti pas udah tayang. Rumor yang kedua, jika Kanata terluka parah dan memaksa dirinya berubah, maka luka itu akan ada dan terasa langsung ke Ultraman. Dan ini akan menjadi hal yang problematik jika dalam pertarungan nanti, karena kondisi manusia juga berkelangsungan ke tubuh Ultraman itu sendiri. Oke, kalau ini udah nggak baru lagi ya, udah pernah dilakukan guys. Contohnya di series Ultraman Nexus, dimana kan kalau Udamesnya itu terluka, ya Ultraman juga terluka. Dan ya di Decker juga memakai konsep yang sama. Gua sih ya suka-suka aja sih ya sama konsep yang gini. Kalau menurut gua ya, soalnya ya berkelangsungan sama human hostnya. Kalau yang biasanya kan ya sakit apapun sampai tangan patah juga ya pas jadi Ultraman ya langsung seger bugar guys. Pokoknya ini menarik banget guys. Oke, rumor yang ketiga sekaligus yang terakhir, Ultraman Dynas. Oke, jadi dari rumornya ini katanya ini adalah Ultraman yang akan muncul di movie Ultraman Decker. Waduh tayang aja belum udah gaskan ke movie-nya kau ya. Dan juga gua kurang tahu si Ultraman Dynas ini entah villain dari movie Decker ini atau enggak ini form Dyna yang baru. Mengingatkan namanya Dynas ya kan, namanya kan hampir mirip Dyna, yang dimana cuma ditambahin S-nya aja, Dyna tambah S, jadi ya Dynas ya kan. Gua sih antara dua ini ya, kalau nggak form Dyna, villain di movie Ultraman Decker ini. Siapa tahu kan ya kayak fake Dyna ya kan. Oh iya. Bisa juga ini adalah Neo Generation dari Terranoid ya kan. Iya baru kepikiran gue ya. Ya bisa aja sih ini adalah Neo Generation dari Terranoid yang robot itu. Kalau naikin Terranoid sih menurut gue memungkinkan sih ya. Soalnya kan Decker bisa dibilang Neo Gen Dyna ya kan. Di series Dyna juga ada Evil Ultra selain Fake Dyna maksudnya ya. Ya itu tadi Terranoid. Yang habis itu kan jadi Zalganoid ya kan. Jadi ya siapa tahu kan Fake Dyna itu debutnya di series Decker. Terus Neo Gen dari Terranoid ini yaitu Ultraman Dynas debut di movie Decker ini. Juga debut sebagai Ultraman buatan dari manusia. Entah setelah kejadiannya sama seperti Terranoid yang diserang oleh Spia terus jadi Zalganoid. Jadi mungkin Dynas ini kalau diserang sama oleh Spia, siapa tahu namanya jadi Spia Dynas mungkin. Kalau enggak ya Dynas Noid kali ya. Ya mungkin sih itu semua ya cuman teori dari gua aja. Tapi untuk ini ya nggak usah terlalu dipikirin dulu ya. Soalnya ya kita fokus ke seriesnya aja dulu. Movie-nya masih lama tahun depan.
Deker aja belum tayang ya kan. Jadi ya kita fokus ke seriesnya aja dulu, nggak usah dipikirin dulu ke buat movie dari Ultraman Decker ini. Oke? Oke, lanjut ke footage terbaru dari Ultraman Decker. Jadi ini adalah footage yang akan muncul di episode 1 hingga 4 nanti. Jadi di footage yang pertama, ini mungkin di saat Kanata ini mendapatkan Ultra Deflasher pertama kalinya ya. Terlihat dari mukanya bingung gitu ya. Hah? Apaan ini ya kan? Di footage yang kedua, ini pas Ultraman Decker melawan Death Drago. Ini pastinya akan terjadi di episode 2 yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Di footage yang ketiga, ini ada Ultraman Decker Strong Type yang melawan Spia Gomora. Dan ini pastinya akan terjadi di episode 3 dari Ultraman Decker nanti. Di footage yang keempat, ada Ultraman Decker Strong Type yang melawan Mons Aga. Dan akan terjadi di episode 4. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, Mons Aga ini udah pernah muncul di series Ultraman Dyna. Ini juga memungkinkan kostum Mons Aga di series Decker ini adalah kostum yang baru ya kan. Ya nggak mungkin lah ya, masih bagus ya kan, udah 25 tahun ya kan. Tapi ya kalau sebenarnya nyimpennya dengan cara yang bagus ya, kostumnya ya yang dulu pasti bakalan bagus juga. Tapi mungkin ada sedikit sobek-sobek gitu ya, sedikit. Ya siapa tahu ya kan. Oke, di footage yang kelima, ini menunjukkan Ryumon dan juga Ichika. Ada lagi satu orang yang gak asing di mata para fans nih ya. Terlebih lagi yang udah nonton Nexus ya kan, yaitu ada Director Matsunaga. Dia udah pernah main di series Nexus ya, sebagai Director Matsunaga tadi, yang dimana dia ini orang yang buat para dinamis itu sengsara ya. Jadi di sini beliau akan kembali lagi di series Ultraman Decker. Dan dilihat dari sini sih mungkin cuma jadi bintang tamu aja ya, atau enggak cameo lah ya. Ya mungkin aja sih ya, mungkin. Jadi gua kepikiran juga loh ya, bisa aja nanti ada Easter egg dari Ultraman Nexus loh ya. Karena bapak ini balik, siapa tahu kan ada Easter egg dari Nexus ya kan. Kayak di movie-nya Mebius tuh ya, itu kan beliau juga comeback di sana ya kan. Terus pas dia mau angkat telepon, suara teleponnya itu kan ya BGM Knight Rider guys. Jadi ya siapa tahu kan nanti ada Easter egg dari Ultraman Nexus ya kan. By the way, dari info yang gue dengar, katanya beliau ini akan muncul di episode keempat dari Ultraman Decker nanti. Di footage yang terakhir, yaitu yang keenam, diperlihatkan ketiga trio utama di series ini, yaitu Kanata, Ichika, dan Ryumon. Ini mungkin pas mereka lagi latihan ya. Kan ada tuh info yang kemarin, kalau sebelum Kanata ini masuk ke God Select, dia itu memerlukan yang namanya latihan dulu di TPU. Dan ya ini mungkin latihan yang dimaksud. Entah ini episode berapa, gue juga kurang tahu sih ya. Tapi ya mungkin antara episode 1 atau 2 lah ya. Entah kalau di episode 1 itu mungkin di endingnya gitu mungkin ya, mungkin. Atau enggak di episode 2 di awal-awalnya. Terus ya langsung time skip dimana karakter Ichika dan Ryumon ini udah diterima di God Select. Waduh, gue ini agak ragu-ragu loh ya, kalau ceritanya bakal cepet-cepet weh. Cuman ya bisa diwajarin sedikit ya. Ya bisa aja kan ya masalah durasi ya kan. Ya pokoknya lihat aja nanti. Oke, udah lumayan banyak nih ya yang kita bahas. Jadi langsung aja kita bahas preview episode 1 dari Ultraman Decker ini sekalian sama episode spesial dari Decker ini. Sebenarnya sih nggak banyak poin pentingnya ya. Jadi ya gue satu aja sama bahas preview episode 1 dari Decker ini. Di episode spesial ini ya cuman lebih ditunjukkan scan-scan baru dari Ultraman Decker dari episode 1 sampai 3. Itu sebenarnya sih lumayan spoiler banget lah ya. Cuman di sini kita nggak diberitahu penjelasannya ya. Ya iyalah nggak diberitahu, kalau sampai diberitahu ya penjelasannya itu ya waduh spoilernya kelewatan weh. Jadi ya pas udah nonton episode 1 nanti ya biasa-biasa aja ya kan. Karena udah diberitahu di episode spesial tadi. Itu aja enggak ya, cuman sekian-sekian dari Decker aja. Apalagi yang ngelawan Spinosaurus itu ya, gila itu kakinya besar banget dah asli. Itu tangan apa kaki dah ya? Ya pokoknya itu gede banget ya. Nahan pakai 2 tangan aja itu udah keberatan itu ya. Apalagi satu Selain itu kita juga di sini jelasin bagaimana Spia itu dapat merasuki para monster lah ya bisa dibilang. Jadi saat Spia ini nantinya merasuki atau memasuki tubuh monster, dia itu dapat menulis ulang sel genetik dari kaiju itu. Dan setelah itu dapat mengubah kaiju itu menjadi Spia Insect Beast. Contohnya seperti Spia Gomora ya. Selain itu di episode spesial ini juga diberitahu kita sama terbentuknya dari Spinosaurus ini. Ternyata ini disummon sama King Spia loh ya. Gua kirain kayak di series Dyna tuh. Ya kalau di series Dyna kan itu Spianya kayak jatuh ke batu atau ke tanah gitu loh ya. Terus menyatu sama batu atau tanahnya itu dan ya habis itu jadilah monster. Kalau ini langsung disummon sama King Spianya guys. Next ke pilot Gas Falcon. Jadi selain Ryumon yang bakal jadi pilot utama Gas Falcon, ternyata Asumi Kanata juga bakal menjadi pilot dari Gas Falcon ini.
Kalau Kanata sih dari gue udah diprediksi bakal jadi pilot God Falcon ya. Cuma ternyata nggak mereka berdua aja ya. Ada lagi satu nih. Ya siapa lagi kalau bukan waifu kalian ya, yaitu Ichika Kirido guys. Di episode spesial ini ditunjukkan dia itu sedang mengemudikan God Falcon. Oke, mantep banget ya. Lanjut ke Maruru Saijin. Lah, kok ke Maruru bang? Ya di sini ada ditunjukin dia guys. Jadi ya bisa aja dia itu nggak ikut ke Mars ya, dan tetap di bumi. Tapi ngeliat di Ultraman Chronicle dia kan bilang sama Deban ya kan kalau dia itu bakal ke Mars sama anggota lama God Select yang lainnya. Nah jadi ini maksudnya gimana weh? Tapi ya bisa aja ini adalah TPU cabang di Mars ya. Siapa tahu ya kan. Tapi ya pokoknya kita tunggu aja nanti pas udah tayang. Yang kelima, Miklas. Oke, jadi seperti yang kita tahu, Miklas ini akan comeback di series Ultraman ini dan akan disaman oleh Ultraman Decker ini. Yang jadi pertanyaan sih menurut gue ya, kan katanya di sini pakai kartu ya kan buat nge-summon si Miklasnya ini. Dapat kartunya dari mana, weh? Tapi bisa aja kan itu bawaan dari sana ya. Pas Tatsumi Kanata dapat Ultra Deflasher, kartu holdernya itu juga udah ada ya kan. Dan di sana udah ada duluan kartu dari Miklas. Cuman ya kalau gitu ya tetap jadi bahan pertanyaan guys. Semoga aja sih nggak sampai jadi plot hole ya. Oke, cuman segitu aja dari poin penting buat episode spesial dari Decker ini. By the way, buat episode spesial Decker ini berdurasi sekitar 28 menitan lebih ya. Itu juga yang sama iklannya. Kalau nggak ada iklannya mungkin sekitar 23 atau 24 menitan lah ya. Lanjut ke previewnya. Sebenarnya sih nggak banyak juga ya poin pentingnya. Cuman ya sikat aja lah ya kan. Oke, jadi episode pertama Ultraman Decker ini akan berjudul Day of the Attack atau Hari Penyerangan. Jadi relate aja sama judulnya karena kan ini bisa dibilang adalah penyerangan awal dari para spia sebelum menginvasi bumi. Oke, yang kedua, God Select. Oke, di trailer ini terlihat bahwa God Select yang baru belum didirikan. Terlihat dari outfit Kapten Murahoshi Taiji, Sawa Kaizaki, Ryumon, dan juga Ichika. Dimana outfit mereka itu bukan seragam God Select, yang dimana si Kapten Taiji ini menggunakan baju keapalah itu ya. Dari sinopsisnya kan kemarin itu kalau nggak salah ya, sebelum jadi Kapten, Murahoshi Taiji ini adalah kepala sekolah pelatihan TPU. Kalau nggak salah ya. Jadi ya bisa dibilang nih ya, ini awalnya ya guru buat melatih anggota baru TPU guys. Selain itu ada juga Sawa Kaizaki yang pakai baju jas-jas gitu lah ya. Kalau dari sinopsisnya sih kemarin ya Sawa Kaizaki ini udah memegang gelar dokter ya kan, atau enggak Kaiju Hakase lah ya, atau ilmuwan Kaiju gitu ya. Dan untuk Ichika dan Ryumon emang pas masih latihan di TPO ini ya. Ternyata mana bang, dia jadi Decker lah weh. Jadi mungkin yang mengandalkan Nurse Desaigo sama God Falcon itu mungkin anggota TPU ya. Mungkin Asakage mungkin? Ya mungkin sih ya. Ya kita lihat ya nanti. Sekalian kita lihat benarkah rumor tadi bahwa setelah Asumi Kanata mengalahkan Spiasaurus, Ultra Deflasher-nya akan menghilang. Kita lihat aja nanti di episode 1 dari Ultraman Decker ini. Oke, ini info tambahan buat pembahasan kali ini. Yaitu ada spin-off Ultraman Regulus yang baru aja di reveal Jumat sore kemarin. Subura ini memberitahu bahwa Ultraman Regulus ini bakal memiliki spin-off. Bagi kalian nanya, spin-off itu apa bang? Spin-off itu bisa dibilang sebagai cerita tambahan lah ya dari series Ultraman itu. Ya bisa dibilang kan Regulus ini masih banyak misteri ya kan, jadi ya dibikinin spin-off-nya. Untuk kapan tayangnya ini masih belum diberitahu karena di sini masih ditulis now and production atau sekarang masih dalam tahap produksi. Jadi ini kalau menurut gua sih spin-off-nya ini akan mengarah ke masa lalu dari Ultraman Regulus, seperti Master Arude sampai dia ditangkap oleh para Absolutian ya kan. Apalagi yang siapa itu Spika. Mungkin bakal ngejelasin juga tentang planet asal Regulus ya kan, hubungan dia sama Astra sama Leo sama Astra, sampai bagaimana dia bisa berguru dengan Master Arude tentang Cosmo Beast Peace, sampai juga dia bisa meraih gelar Grandmaster Cosmo Beast Peace. Dan juga bagaimana konflik dia si Regulus ini dan juga si Diavolo. Apalagi kan katanya Regulus ini adalah Ultraman dari masa lalu yang dibawa ke masa depan oleh para Absolutian. Dan juga gue lihat kemarin di Ultraman Connection, katanya asal dari Ultraman Regulus ini adalah memang berasal dari D60 atau D60. Tapi kok bang bentuknya mirip Leo? Ya gue gak tau juga sih ya. Siapa tahu kan mereka itu ada hubungan saudara ya kan ya.
Pokoknya menarik banget lah ya. Ya kalau menurut gua sih lebih ke masalah Regulus ya buat spin-off-nya ini. Ya nggak mungkin lah ya cerita buat Regulus habis di UGF edisi kemarin ya kan. Jadi spin-off ini bisa aja bakal ngaruh ke series UGF yang selanjutnya, yaitu UGF Season 4 nanti. Ya siapa tahu ya kan. Untuk mengisi suara dari Ultraman Regulus ini masih sama seperti di UGF edisi, yaitu Sugo Nakamura. Dan juga kita belum tahu spin-off ini akan berapa episode. Setiap episode juga berapa menit, ya belum diberitahu karena kan ini masih di dalam tahap produksi. Ya tunggu aja dulu sampai Suburai memberi info baru tentang spin-off dari Regulus ini ya. Bagi kalian nanya, bang tayangan di mana bang? Dari yang gue lihat di sini ditulis Ultraman Connection.com. Oke, jadi bisa aja spin-off ini dari Regulus ini bakalan tayang di Ultraman Connection dan juga Suburaya Imagination. Gua sih sebenarnya berharap di YouTube ya, supaya ya enak ya kan, simple, mau bahas juga ya enak, nggak terkena take down ya kan. Tapi ya yang detailnya kita lihat nanti. Jarang-jarang lah ya series Ultraman punya spin-off ya kan kayak gini. Kebanyakan itu yang punya spin-off itu ya Kamen Rider ya kan. Itu satu series aja udah 2-3 lebih spin-off guys. Ya, itu dia rumor footage baru episode spesial Decker, preview episode 1 Decker dan juga plus info dari Ultraman Regulus. Oke, semoga sih habis ini nggak lagi bejibun ya info-info Decker ya kan. Dari yang gue lihat sih mulai mereda ini ya. Asli guys, capek banget nih ya. Ini video mungkin 10 menitan lebih nih ya, soalnya ya semuanya gue sikat guys. Daripada setengah-setengah ya kan, kalau setengah-setengah kan ya nanti bahas Decker terus bahas Decker lagi ya kan. Ya mending gaskan aja lah ya, semuanya gue sikat. Daripada kalian bosen ya kan Decker mulu. Udah 2 video berturut-turut nih ya Decker mulu ya kan. Tambah ini 3 wey. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Oke guys, see you next again in Decker World. Gua malah kepikiran mau bahas Kamen Rider ya gara-gara Decker mulu ya kan.